Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah konsol yang udah gua pakai dari tahun 2022. Ini adalah Nintendo Switch OLED, teman-teman ya. Dan di video kali ini gua akan bikin review kecil-kecilan aja ya, pengalaman gua make Nintendo Switch ini setelah 4 tahun, dan juga biar ngasih jawaban ke kalian apakah masih worth it beli Nintendo Switch OLED atau lebih baik beli Nintendo Switch 2. Nah teman-teman, ini Switch OLED-nya udah ada di depan kita ya. Ada Switch OLED, ada Joy-Con kiri kanan, sama gue emang punya spare Joy-Con lagi teman-teman, karena buat main ramean ya. Sampai saat ini masih bisa gue bilang semua konsol yang ada di rumah gue, termasuk PC, si Switch OLED ini bisa gue katakan yang paling best teman-teman, yang paling terbaik yang pernah gue punya. Karena gue bisa main game sendirian ya, dan bisa main ramean sama keluarga atau teman-teman atau anak-anak didik gue gitu teman-teman ya. Dan kalaupun misalkan gue bosen main di layarnya, gue bisa colok ke TV, atau misalkan baterainya habis langsung gue colokin ke dockingnya biar gue main di TV ya. Dan layar OLED-nya juga ini jujur memanjakan mata teman-teman ya, ini kinclong banget. Jadi sebenarnya gue tidak ada keluhan selama ini. Dan gue sangat menyukai franchise Zelda teman-teman ya. Ini gue akhirnya beli lagi casing sama bungkus-bungkusannya. Ini serba Zelda Tears of the Kingdom ya. Cuma sekarang dia udah buluk karena berjalannya waktu teman-teman. Dan memang sejauh ini kalau kita lihat ya, game yang gue mainin banget teman-teman ya, ada 3 ya. Pertama adalah Zelda Tears of the Kingdom, gue habis 160 jam. Breath of the Wild 95 jam, sama Animal Crossing itu 170 jam teman-teman. Nah dari 3 game ini kalau teman-teman lihat ya, ini Zelda Breath of the Wild atau BOTW ini sebenarnya rilisnya pertama teman-teman, baru si Tears of the Kingdom atau TOTK ya. Jadi pada saat gue pertama punya Switch itu, gue main BOTW nggak terlalu ngerti. Sampai akhirnya gue nggak mainin lagi. Lalu ada TOTK, gue mainin ternyata gue lebih ngerti, makanya dia playnya jadi lebih panjang gitu, 160 jam. Nah setelah ini udah selesai, baru gue main yang BOTW teman-teman. Jadi gue alurnya rada mundur nih, tapi ini 2 game ini gue nggak bohong, ini seru banget ya. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin gambaran gamenya itu kayak Genshin Impact teman-teman ya. Tapi gue dapet infonya Genshin Impact itu dia terinspirasi dari game Zelda Breath of the Wild ini. Ya. Oke, selanjutnya si Animal Crossing ini game santai, gamenya nggak bisa dibilang mirip kayak Harvest Moon juga sih teman-teman ya, tapi dia ada ngurusin pulau, ngurusin tetangga, ngurusin bikin jembatan, bikin bukit, bikin kolam, mancing juga, ya mirip-mirip seperti itulah teman-teman ya. Tapi gue nggak bohong, itu game santai banget dan sempat viral juga pada COVID waktu itu teman-teman. Oke, dan sisanya ya udah game party teman-teman. Mario Jambore, Rabbit Party, Nintendo Sport, Monopoly, Pico Park, Overcooked, One to Switch sampai One to Everybody Switch, Mario Kart 8 Deluxe ya, ini game party semua. Jadi untuk saat ini memang gua tuh cukup jarang mainin ini, karena game yang gua mainin tuh udah tamat gitu guys ya. Bahkan Animal Crossing tuh kalau nggak salah gua udah 2 kali apa 3 kali mulai ulang gitu. Gua pengen lagi main lagi. Zelda ini juga TOTK kayaknya gue udah 2 kali mainin, BOTW masih sekali teman-teman. Jadi ya udah, gue udah jarang mainin lagi. Sisanya ya dimainin sama bocahan gue guys, sama anak didik gue. Kalau main kesini ya udah gue ajakin ini biar mainnya party gitu, ramean berempat, karena Joy-Con-nya emang ada 4 gitu. Kayak main Nintendo Sport nih, main bulu tangkis gitu, itu kan jadi experience baru gitu bagi mereka, karena rata-rata bocahan gue mainnya nggak jauh dari PS gitu, rental PS lagi gitu. Kalau main ke sini jadi mereka lebih senang main partian kayak gini, atau kayak Pico Park ini bisa sampai teriak-teriak juga mereka, atau Overcooked gitu ya. Dan ini Switch gue itu memang tipe yang CFW teman-teman, bukan yang OFW. Jadi gue pada saat itu tidak mampu guys, gue harus akuin gue tidak mampu beli Switch yang OFW dengan satu game harga 700.000 itu. Pada saat itu gila banget sih, gue nggak nyampe ekonomi gue ke situ. Jadi gue ngambil yang CFW teman-teman. Jadi gamenya ya udah download. Dan dari semua ini yang gue mainin yang nggak banyak sih teman-teman ya. Bahkan ada yang belum gue mainin juga ya. Oke.
Ini Space for the Unbound ini gue mainin sampai tamat. Terus Dynasty Warrior emang gue ikutin dari kecil, dari Dynasty Warrior 4, 5, 6 ya sampai sekarang ada Origin atau 9 juga itu udah ngikutin. Terus ini yang olahraga boxing gini atau fit gitu ya, atau Nintendo Sport yang tadi itu masih gue mainin kadang-kadang buat olahraga, gabut-gabutan aja gitu teman-teman ya. Goat Simulator, terus GTA 3, San Andreas, Hogwarts Legacy itu gue mainin juga. Ada beberapa yang memang gue mainin teman-teman. Terus juga ini Super Mario yang Odyssey ya, ini seru banget gila gameplaynya. Itu udah tamat juga. Sama kayak Unpacking, ini game santai. Terus di sini juga ada Harvest Moon juga teman-teman ya. Undertale gue mainin juga. Ada game santai kayak Venba, ini nebak-nebak resep masakan juga, ini seru teman-teman. Jadi emang ada beberapa yang gue mainin, ada yang belum. Ya ini Zelda yang ini 2 biji gue belum mainin. Karena emang belum mood aja. Ada masanya gue pengen mainin, ada mager juga teman-teman ya. Next guys, soal kendala. Kalau kalian tanya apakah pernah ada kendala? Pernah guys. Kalau di konsolnya jarang ya, tapi ada kendala paling loading game yang menurut gue makin kesini kayak makin lama. Gue nggak tahu apakah gara-gara mesinnya yang emang udah tua atau gara-gara micro SD-nya ya, karena dia kan nggak pakai SSD gitu, pakainya micro SD. Oke. Dan controller teman-teman atau si Joy-Con-nya yang paling sering adalah SLSR ya, terus rel dan juga analog ya. Ini gue udah bongkar sendiri teman-teman ya, sampai gue tuh nyetok guys. Jadi masing-masing harus ada gitu stok penggantinya ya, karena yang kanan sama kiri beda guys. Kalau analog mah sama lah ya. Ini analog gue cetok, terus ini SLSR yang kanan kiri ya. Sama ini rel. Ini gue nyetok nih. Kalau ada rusak jadi bisa gue langsung ganti guys. Dan ini harganya terjangkau sih guys, kayak 10.000 sampai 30.000 itu masih terjangkau ya. Terus ini ya ini penutup analog aja. Gue nggak suka kalau analognya nggak ketutup dan nggak pakai casing kayak gini teman-teman. Gue senangnya pakai begini. Oke. Sama sisanya perabotan tuh obeng. Kalau si Nintendo Switch ini pakai obengnya yang Y teman-teman ya, 15. Sisanya ya alat ngebuka aja. Jadi gua kadang emang suka ngeberesin sendiri sih guys, ngebongkar-bongkar sendiri. Itu aja sih trouble-nya paling teman-teman. Sisanya sampai sekarang alhamdulillah ini masih aman. Kita langsung jajal main game aja ya. Oke guys, game yang pertama Zelda Tears of the Kingdom ya. Dan jujur aja teman-teman ya, pada saat gua ngeplay gamenya sampai masuk ke menu ini itu bisa makan waktu 30 detik sampai 1 menit teman-teman. Kayaknya 30 detikan aja deh. Karena ya itu dia masih pakai micro SD ya. Terus sisanya kayak speaker gue nggak ada masalah sih guys. Gue nggak pernah pakai headset di sini. Nggak pernah pakai game yang orinya langsung, nggak pernah. Jadi selalu seperti ini. Dan gue nggak pernah main online juga. Walaupun sebenarnya bisa teman-teman. Tapi ripuh guys, gue ngeri kebenet kayak gitu. Jadi gue selalu mainnya offline. Jadi ini bener-bener buat pribadi aja ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya loadingnya juga tuh. Oke. Dan baik lagi gue nggak tahu apakah ini gara-gara micro SD-nya atau gamenya ini udah jatuhnya udah hampir tamat juga teman-teman, udah mentok juga. Jadi makin berat save datanya jadi lama. Gue kurang paham atau dia harus nge-load dulu. Tapi yang jelas ini Switch OLED kan mesinnya emang udah lumayan lama juga tuh, udah tahun berapa. Kalau mau yang lebih mantep ya Switch 2 teman-teman, tapi memang gamenya masih terbatas dan ada beberapa game yang dari Switch ini, dari yang OLED di convert biar bisa main di OLED tapi dia 60 fps. Kayak game ini aja di Switch ini kan 30 fps tapi di Switch 2 itu 60 fps teman-teman. Oke. Dan gue sempat mainin juga di PC, dia bisa jalan 60 fps kalau pakai emulator tergantung spek ya, dan itu enak banget guys. Ini game sebenarnya enak banget kalau optimalisasi konsolnya udah mantap teman-teman. Tuh. Dan ini juga ada gyro-nya teman-teman tuh. Ya. Lepas. Punya. Kita coba ke sini aja ya. Kita gameplay aja, ini volumenya kayak kegedean deh. Untuk speakernya masih kenceng guys. Ini udah sekian tahun nggak ada bocor guys. Jadi suaranya masih aman banget. Ini gua ngabisin waktu lama banget pokoknya guys buat game ini tadi tuh 160 jam.
Jadi gue bener-bener senang banget main ini. Oh. Oke, kita coba masuk deh ke dalam ya, kita ngelawan Boko. Kalau udah masuk ke gameplaynya mah nggak ada ngelek-ngelek teman-teman. Tuh, ada loading lagi tuh. Please wait. Tuh. Biasanya nggak pernah ada nunggu-nunggu lagi guys tuh. Nah biasanya nggak pernah nunggu kayak gini. Mungkin ini karena udah lama nggak gue mainin teman-teman. Oke. Kayaknya mungkin karena ini gue jadi mainin ini tuh mungkin dalam waktu 6 bulan sekali gitu guys mainin pas ada bocah. Soalnya kan bocah kalau kesini pas lagi liburan gitu. Oke. Oke, tadi pada saat ini aja ya. Tuh. Milih-milih ininya guys. Tuh, dia ada loading di sini. Suruh wait. Tuh. Biasanya nggak pernah nunggu loading guys. Mungkin umur kali ya. Wajar lah udah beberapa tahun. Sekarang gue akan pasang di docking ya teman-teman ya. Kita coba mainin di TV. Nah ini udah tinggal masukin gitu aja. Nanti dia connect ke sini. Nah ya. Oke guys, kita ada di game Animal Crossing ya. Ini game santai yang tadi awal gue bilang dibilang mirip Harvest Moon ya. Enggak guys, beda gitu ya. Tapi ya sama ngurusin juga gitu, ngurusin. Kalau di sini ngurusin pulau. Tadinya ini hutan belantara gitu guys. Kita yang ngurus rumputnya, kita yang pilihin rumah tetangga ada di sebelah mana gitu, kita yang ngehias gitu. Ini gue mainin di tahun 2022 lalu, pada saat emang gue lagi gabut pada saat itu. Kalau kalian orangnya kompe guys, main game ini gue jamin bosen guys. Karena ini bisa dibilang termasuk game yang ngebosenin. Tapi kalau kalian suka game yang bikin relax, ya menurut gue ini pas banget sih. Oke. Nah ini kita bisa ngobrol juga sama tetangga, bahkan tetangga tuh kalau misalkan gak betah di sini dia bisa request mau pindah gitu. Cuma biasanya kalau di sini gue lebih senang ke museum teman-teman. Kalau misalkan gue lagi mumet guys, gue biasanya ke museum ya. Oh ya guys, kalau kita main di TV gini si Joy-Con-nya itu dipasang ke grip ya. Tapi di sini gue nggak pakai grip yang original, gue pakai grip beli lagi karena dia ada lubang Type-C-nya untuk ngecas. Jadi kalau baterai Joy-Con-nya habis, gue bisa sambil dicas gitu. Soalnya yang ori itu nggak bisa dicas. Oke. Nah ini dalam museumnya teman-teman, sebelah kiri serangga, lurus fosil, ke kanan ikan ya. Dan ini yang jaga burung hantu teman-teman. Dan dia ngikutin jam kita teman-teman ya. Ini gue record 4.13 sore ya, dia jam 4.13 sore gitu. Dan burung hantu ini baru bakal bangun tuh nanti malam. Jadi kalau misalnya kayak ke toko nih, tokonya buka jam 10 sampai jam 5 sore. Kalau kalian baru main game ini malam-malam, ya udah tokonya tutup. Tapi bisa diakalin sih, jamnya kalian bisa ganti aja gitu di setting si Nintendo-nya gitu, cuma PR. Nah biasanya gue kadang kalau mumet suka mampir guys ke akuarium gitu, ke sini ngeliatin ikan aja guys. Dan ini ikan yang di sini tuh tadinya semua kosong teman-teman. Jadi kita harus nangkap sendiri, terus kita donasi ke sini. Nih. Kayak gini nih, piranha gue dapat di 28 Agustus 2022 teman-teman tuh. Ya. Nah ini Arapaima tuh 2022 karena memang gue mainnya juga ini 2022 teman-teman. Oh, gue seneng guys ngeliatin kayak gini, ikan kayak gini gabut gitu ya. Jadi emang game ini bisa dibilang game bosen tapi ya gue seneng gitu guys. Oh, di sini ada hiu. Kalau misalnya kita mau ke kiri juga ini bisa teman-teman. Nah tapi tiap masuk ruangan ada loading lagi gini-gini. Tapi nggak selama itu sih teman-teman. Loadingnya standar aja. Nah. Oh ini akuarium lagi. Oh. Oh. Ya pokoknya kalau kalian suka santai, game ini bakalan cocok banget sih menurut gua. Oke, game terakhir ya, ini adalah Nintendo Switch Sport teman-teman ya. Kita harus pasang strapnya di Nintendo-nya.
Tuh sesuai ada instruksinya teman-teman. Mau ditaliin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Oke. Biasanya di sini kita main bulu tangkis, kadang golf tuh. Anggaplah kita main sendiri aja teman-teman ya. Ini badminton aja nih ya, satu player. Ya udah nih kita aja gani. All set aja. Oke, kita normal aja teman-teman ya. Handnya kanan. Tuh. Jadi ini buat olahraga kecil-kecilan dia masih bisa. Karena memang untuk mainnya kita nggak mencet tombol guys. Kita udah bener-bener kepak-kepak aja guys. Kayak lo make raket aja. Ini bisa ditaliin kalau misalnya lo mau ya. Oh, ini udah ngikutin tangan kita guys. Nih. Oke. Nih ya. Tuh, bisa guys. Dan ini ngikutin ya. Kalau lo intinya ke kanan, ke kiri, dia juga bakal ngikutin. Nah, ini biasanya suka dipakai kompe nih sama bocahan gua. Tuh. Gol guys. Tapi dia poinnya cuma sampai 5 sih. Kalau untuk si ini. Tuh. Jadi kayak lo main bulu tangkis aja. Ada gerak gitu tangan lo. Kalau misalnya tangan kanan lo pegel ya lo tuker aja pakai tangan kiri. Jadi balik lagi ya, buat main game sendiri dia bisa, buat party bisa, buat olahraga kayak gini kecil-kecilan juga bisa guys. Tuh. Bangun tuh. Tuh, masuk guys ya. Man ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian mau nyari OLED, gue nggak tahu sih sekarang harganya berapa, tapi kalau gue lihat di Facebook udah banyak juga kok yang ngejual bekas dan harganya murah ya. Dan si Swiss ini tuh nggak ada garansinya teman-teman ya, karena dia memang nggak masuk resmi di Indonesia setahu gue. Jadi kalau misalnya lo beli baru pun ya udah gambling aja gitu teman-teman ya. Tapi overall balik lagi dari semua konsol yang gue punya ini best sih. Gue sangat senang sekali bisa punya si Switch OLED ini karena benar-benar kepake banget sama gue, entah buat gue sendiri atau buat ramean. Jadi kalau teman-teman mau beli gas aja ya, misalkan yang OLED. Tapi kalau misalnya lu punya rezeki lebih, coba kayaknya jajal yang Switch 2 ya. Harusnya sih itu lebih mantap karena teknologinya juga lebih baru teman-teman ya. Oke, segitu aja. Thank you, semua bermanfaat teman-teman ya.